Saya Ghazali Ramadan, NIM 04171029. Kalau berdasarkan grafik yang baru dibuat, Bu, menurut saya yang underfitting tuh yang garis biru sebelum garis biru yang Oh, ini ada misalnya tanda 3 gitu ya. ya di sebelum 3, Bu. Mm-mm. Seperti itu untuk underfitting. Underfitting. Kalau overfitting yang setelahnya. Ya, Dikarenakan benar. Hmm? kalau menurut saya sih, Bu, underfitting kan ketidaksesuaian dengan dari aktualnya, Bu. Forecastnya tidak sesuai dengan aktualnya, seperti itu, Bu. Ya, betul. Jadi ketidaksesuaian dengan aktualnya. Nah, underfitting ini bisa jadi yang ini under, yang ini over kan? Kan sudah ada gambarnya. Jadi kalau ditanya mana yang underfitting, mana yang overfitting, ya ini aja sesuai panahnya gitu ya. Tapi benar yang dibilang Gozi bahwa underfitting itu ketika hasil prediksinya itu di bawah aktualnya gitu. Kita punya target 1 gitu. Ternyata hasil-hasil yang kita dapatkan dari model kita itu selalu antara 0,8, 0,9, selalu di bawah dari 1. Sehingga itu bisa disebut dengan dia underfitting. Oh, apa yang kurang dari inputnya? Kok hasilnya selalu di bawah gitu. Bagaimana dengan overfitting? Overfitting adalah ketika hasilnya mungkin di atas 1 gitu kan. Atau hasilnya overfitting itu adalah sama gitu, selalu persis dengan target kita. Ketika kita ini membuat sebuah prediksi, terus hasil yang hitam ini adalah actual value-nya ya. Terus hasil kita itu, prediksi kita tuh sangat-sangat sama gitu. Bagus apa enggak? Kalau di training bagus seperti ini. Kalau di training seperti ini, bagus sih gitu kan ya. Tapi, nah ada tapinya. Ketika nanti testing data kita kan berbeda nih sama data training. Menurut kalian hasilnya akan bagus apa enggak? Coba ada yang berpendapat? Enggak. Ini nih cuma hasil di training. Misalnya nanti ternyata testing gimana? Hasilnya akan bagus apa enggak? Izin menjawab, Bu. Ya, Nama Ahmad Budi Mulia. Ahmad siapa? Kalau menurut saya, Ahmad Budi Mulia, Bu. Oh, Ahmad Budi Mulia. Oke. Gimana Izin menurut kamu? menjawab, kalau misalnya dia seperti ini, mungkin di pelatihannya ini bagus hasilnya, tapi kalau nanti dipakai data yang sebenarnya, dia akan hasilnya kurang bagus. Karena dia cuman istilahnya mengatasi satu masalah pada waktu tesnya. Dan kemungkinan pada aktual aslinya nanti, pada waktu dijalankan, dia belum tentu data yang dipakai itu sama. Jadi kemungkinan besarnya hasilnya kurang bagus. Terima kasih. Ya, terima kasih atas jawabannya. Betul yang sudah disampaikan bahwa ketika kita overfitting ini, selain karena nanti hasil yang prediksi kita tuh mungkin di atas, selalu di atas actual yang kita inginkan ya, overfitting ini bisa juga diartikan sebuah term di mana ketika training itu datanya gimana ya, hasil pembelajaran ketika training itu terlalu baik, terlalu overfitting, terlalu mendekati actualnya, sehingga ketika di testing nanti akan error gitu. Jadi kadang kalau kita buat model gitu, kita harus menghindari overfitting. Kenapa overfitting harus dihindari? Agar model kita lebih general. Ketika ada data baru, dia bisa tetap menghasilkan performance yang baik. Paham ya? Jadi overfitting itu harus kita hindari dalam sebuah optimisasi. Atau lebih spesifiknya dalam sebuah permasalahan prediksi. Semoga menjawab ya. Nah, sekarang supervised learning kategori and teknik. Ada beberapa teknik dan kategori dari supervised learning. Bisa jadi kita menggunakan classifier linear. Bisa jadi kita menggunakan probabilistic function.
Atau nama termnya adalah parametrik. Di sini parametrik, kenapa dia namanya parametrik? Karena ya nanti outputnya itu bukan deterministik yang poin gitu, tapi lebih ke arah probabilitas, berapa persen dari total data yang kita punya gitu. Nanti outputnya adalah persen gitu. Dan ini ada lagi selain parametrik, non parametrik. Dan di sini dia ngelihat non parametrik ini fungsinya agar bisa mengklasifikasikan tadi ya. Makanya dia bisa pakai k-nearest neighbor, kernel regression, atau kernel density estimation. Terus bagaimana dengan yang lainnya? Itu ternyata ada non-metric. Ini adalah decision tree. Decision tree. Sebenarnya ini bisa di-supervise sama di-unsupervise ya. Karena kan decision tree. Bahwa datanya bisa jadi universal atau tidak universal. Sudah ada labelnya gitu. Terus ini aggregation, bagging, bootstrap, random forest. Ini juga salah satu yang kayak pembagian ada data universal, dibagi kelompoknya kemana ya kira-kira dia. Jadi dalam pembagiannya decision tree itu nggak cuma ada satu data universal, bagi dua, A sama B, enggak. Bisa kita tuh buat cabang-cabangnya itu bisa 500, 100 gitu. Kayak makanya ada algoritma namanya random forest. Ketika kita sudah membuat hutannya itu ya decision tree-nya tadi tuh banyak, gimana kita memilih mengelompokkan cabang mana yang harusnya diambil untuk menggolongkan dia sebagai suatu kelompok tertentu, seperti itu. Macam-macam lah. Nah, ini linear classifier. Ketika kalau nggak A ya B, udah dua doang gitu kan, nggak ada di tengah-tengahnya. Nah, di sini teknik-tekniknya bisa jadi pakai SPM, itu yang paling terkenal tuh, support vector machine, atau MLP, multi-layer perceptron neural network. Perceptron itu juga pakai neural network ya. Nah, ini salah satu contoh multiple linear regression. Ini sebuah, misalnya kita mau ada output, kita harus menentukan kan koefisiennya dari koefisien regresi ini apa, dan bagaimana input-input apa saja yang harus dipasang di dalam model. Dan kita nanti harus tahu komponen errornya kalau ternyata dia data itu punya noise 1-2%, ya kita harus inputkan juga di sini. Ini salah satu sebuah problem formulation yang bisa kita aplikasikan machine learning di dalamnya. Jadi, apa yang harus kita cari dengan kita punya problem formulation seperti ini? Kecerdasan buatan kita tuh harus nyari apa? Bisa jadi, satu, dia mencari berapa besarnya beta 0, beta 1, beta 2, beta P. Bisa jadi itu kan? Salah duanya adalah bisa jadi machine learning kita ini harus mempelajari bagaimana sih, apa saja input yang bisa dimasukkan di sebagai X1, X2, X P ini gitu. Itu permasalahannya kedua bisa dicari. Dan apa fungsi objektifnya? Fungsi objektifnya adalah bukan Y1 saja, bukan YI ini aja, tapi YI ini hanyalah sebagai pembanding gitu, sebagai actual condition-nya. Pembandingnya, evaluatornya apa? Objective function-nya adalah error tadi, ya kan? Karena kan tadi sudah dibilang bahwa bukan hanya ketika sudah sebuah model itu punya output, terus diapain? Biar tahu hasilnya bagus apa enggak, tentu dibandingkan kan? Dibandingkan dengan apa? Dengan actual condition-nya. Ataupun dengan permasalahan apa gitu kan, yang tadi di awal sudah dijelaskan. Berarti nanti objective function-nya bukan Y, tapi adalah fungsi error-nya. Apa yang akan kita gunakan? Nah, kalau ini adalah salah satu contoh menggunakan perceptron learning algorithm. Intinya data-datanya itu tuh setelah kita punya input, kita masukkan ke model, si PLA ini harus bisa membagi mana data yang harus masuk di atas, mana yang di bawah itu kan.
dan ini training. Rate errornya, sebentar ya, saya ambil. Nah, baik. Kalau kita lihat di sini, ini ya, training error rate-nya 0,1 dan di testing error rate-nya adalah 0,156. Berarti di training itu 10% error, di testing dia 15,6%. Nah, menurut kalian ini baik apa enggak gitu? Ini saya jawab ya. Ini kalau menurut saya dia ya wajar gitu kan. Ketika training karena kita tahu errornya 10%, pas testing 15%. Menurut kalian ini kenapa? Ya udah saya tanya kalian aja deh. Karena kalau saya sudah tahu jawabannya. Kalau kalian gimana? Kalau lihat gambar ini dan melihat error rate-nya, di training 10%, di testing 15,6%. Kenapa itu? Ada yang bisa menjawab? Saya sambil minum ya. Kalian kalau sambil minum juga nggak apa-apa. Bu Agung coba menjawab, Bu. Ya, Agung. Silakan Agung. Kalau menurut saya, Bu, saat testing ini ada variabel yang belum bisa kedetek, Bu. Jadi ada masih yang bulat-bulat merah itu masih ada di atas. Jadi AI-nya ini kayak masih belum bisa ngedeteknya gitu sih, Bu, menurut saya. Baik, itu atem yang boleh, tapi bukan itu. Masih kurang tepat sedikit. Coba yang lain. Lihat dari jumlah datanya coba. Benar ya, tadi kan si Agung sudah bilang bahwa AI-nya ini masih belum bisa gitu. Belum bisa mendeteksi karena masih ada yang merah di biru, yang biru di merah gitu kan. Kenapa dia belum bisa belajar dengan baik gitu di trainingnya? Kenapa dia di proses pembelajarannya masih kurang baik di trainingnya? Coba dipikirkan. Ayo, ada lagi? Saya tunggu masih jawabannya. Saya, Bu. Silakan, siapa ini? Faredo, Bu. Faredo, silakan. 10.7, jadi memperkuat argumen dari Agung tadi, kalau saya lihat dari data yang kalau kita training, kita menggunakan data yang kemarin dan hari ini. Tapi kalau misalnya pas testing, pasti menggunakan data yang ada di depan. Kemudian juga kalau dari datanya, dari titik-titiknya, itu karena data yang waktu kita training itu datanya hanya sedikit. Berbeda ketika testing itu datanya banyak, jadi ya errornya pasti bahkan bertambah dibandingkan dengan trainingnya. Mungkin begitu, Bu. Terima kasih. Mantap. Terima kasih, Faredo. Benar. Jawabannya yang kedua yang benar. Yang awal ini agak nggak tahu ya. Kita kan nggak tahu ini data hari ini apa kemarin yang dipakai kan kita nggak tahu. Yang kita tahu apa? Cuma ada titik-titik biru sama titik-titik bundar-bundar merah, ya kan? Jadi yang pertama itu hanya asumsi kan, berdasarkan asumsi Pareto. Tapi jawaban keduanya benar, bahwa kenapa di testing errornya besar, di training errornya sedikit, kecil. Karena data waktu training, maksudnya data yang digunakan di training itu tidak sebanyak waktu di testing. Gimana ya? Karena kenapa error di testingnya besar? Karena si model ini hanya menggunakan data trainingnya sedikit gitu, sangat kecil untuk mempelajari keseluruhan permasalahan yang ada di data input itu gitu kan. Ya nggak?